Awalnya, kami bertempat tinggal di Medan. Kami mempunyai rumah sederhana, ukuran 12 kali 10 meter. Rumah kami terbuat dari setengah kayu dan bawahnya tembok. Lantainya pun plesteran semen biasa, beratapkan seng. Rumah yang sangat kami cintai saat itu, sekarang tinggal sebagai kenangan terakhir kami sekeluarga. Rumah kami dahulu bercat berwarna merah, berkombinasi biru, yang menjadi kenangan masa kecilku, yang penuh kebahagiaan. Kisah ini berawal saat keluarga kami ditawari tanah dari Jambi oleh kenalan ayahku. Masih kuingat jelas, namanya adalah Pak Herman. Orangnya ini berumuran 40 tahunan. Saat dia menawari keluarga kami di Medan tentang informasi tanah beserta rumah yang murah di Jambi, diinformasikan tanah itu seluas 50 hektar. Waktu itu, kami ditawari dengan harga 200 juta. Berbekal informasi dari Pak Herman waktu itu, kami sekeluarga berminat untuk pindah ke Jambi karena rumah dan tanahnya tergolong murah saat itu. Pada akhirnya, ayahku pun tertarik membeli tanah itu. Siang itu, saat ditawari, ayah terlihat aneh karena langsung mengiyakan permintaan Pak Herman tanpa menawar terlebih dahulu harga tanah di Jambi sama sekali. Padahal waktu itu masih dirembukan sama keluarga besar. Mamaku dari awal sudah curiga, tiba-tiba langsung menerima tawaran tersebut. Padahal ayah sendiri belum mengecek dan melihat lokasi terlebih dahulu. Selang 2 minggu kemudian, Pak Herman datang lagi ke rumah untuk meyakinkan keluarga besar kami. Pada waktu Pak Herman datang dan memberi rayuan manis, ayah semakin yakin dan mantap. Di sini, ayah juga malah ikut meyakinkan keluarga yang lain. Setelah penawaran yang meyakinkan itu, ayah langsung pergi menawarkan kebun karet dan sawit beserta rumah kami untuk dijual kepada warga yang berduit dan kaya di lingkungan sekitar. Tidak perlu waktu yang lama, dalam waktu 1 bulan, semua aset keluarga kami terjual. Padahal waktu itu lagi enak-enaknya, karena harga karet dan sawit masih lumayan bagus. Apalagi ketambah toko kelontong di rumah yang dikelola mama. Tapi mamaku waktu itu awalnya menolak keras. Pada akhirnya, mama tetap patuh dan menurut sama ayah, yang akhirnya menyetujui keputusan ayah. Sementara kami anak-anaknya 2 bersaudara laki-laki semua. Aku sebagai anak pertama, sebut saja namaku Deno. Aku saat itu masih duduk di bangku SMA kelas 2. Sedangkan adikku waktu itu masih duduk di bangku SMP kelas 2 juga. Adikku ini bernama Niko. Saat keputusan ayah sudah bulat untuk pindah, sekolahku dan adikku terpaksa harus berhenti di Medan karena harus ikut ayah dan mama ke Jambi. Dan sore itu, kami berangkat dari Medan sekeluarga. Kami dari Medan bersama Pak Herman selaku penunjuk arah dan penjual kebun serta rumahnya. Kami ke Jambi membawa truk besar. Truk itu membawa penuh muatan perabotan kami dari Medan. Aku bersama adikku dan Pak Herman duduk di bak kayu belakang, sedangkan mama dan ayah di depan bersama sopir. Saat aku dan adikku di belakang truk, kami memandang Pak Herman ini dengan seksama. Menurutku dan adik, tampangnya Pak Herman seram karena berambut hitam, gondrong, sebahu, yang tak rapi sama sekali, berkulit hitam legam dan berotot. Dia selalu memakai jin dan baju berkerah dengan berbagai aksesoris di tubuhnya. Istilahnya kayak preman waktu itu. Tapi aku diam saja dan bersikap dingin biar tak terlihat takut. Karena sebagai keturunan Batak, kami selalu diajarkan berani dan tegas. Saat kepindahan kami, waktunya musim penghujan. Jalan yang kami lalui jelaslah berat. Dan di saat malam harinya, kami berada di jalan yang lembek. Truk yang kami tumpangi tiba-tiba berhenti. Hanya suara deru knalpot dan truk yang keluar. Sementara rodanya tetap memutar di atas tanah merah yang lengket. "Ayo, turun semua!" teriak Pak sopir yang sudah berdiri di samping truk. "Iya Pak," jawab kami yang di belakang. Semua penumpang turun kecuali mama. Sedangkan Pak sopir kembali ke kabin truk untuk menakodai kendaraannya, sembari melihat kondisi ban truknya yang keluar dari jebakan tanah liat merah.
kami semua membantu mendorong truk itu dan memberi kayu dan batu pada ban sebagai pijakan agar ban truknya terbebas dari tanah liat yang lengket. Tapi usaha kami sia-sia. Malam itu kita hanya bisa duduk menunggu kendaraan lain lewat, dan sekian lama kendaraan ini terjebak dalam tanah merah yang mencengkeram. Akhirnya solusi terakhir, truk yang kami naiki harus ditarik oleh truk yang lain. Sekian lama kami menunggu, akhirnya ada pengendara lain yang lewat dan peduli untuk membantu kami. Pada akhirnya, kami bisa meneruskan perjalanan kembali. Memang jalanan tanah merah malam itu sangat lengket dan sangat mengganggu. Perjalanan kami tempuh selama 2 hari. Perjalanan yang panjang yang sangat melelahkan. Kejadian seperti tadi sekitar 6 kali, sampai yang terakhir kalinya, ban truk itu yang kami naiki termakan semua oleh ganasnya medan jalanan. Setiap kali truk terjebak oleh ganasnya jalan waktu itu, aku berangan-angan, apakah ini semua tanda awal yang buruk bagi keluarga kami? Tapi setelah truk bisa jalan, angan-anganku itu hilang dengan sendirinya. Akhirnya, setelah 2 hari kami tiba di Jambi. Waktu itu sudah malam, kira-kira jam 10. Aku membayangkan dari medan rumah baru yang akan kami tinggali adalah di kota. Ternyata dugaanku salah. Kenyataannya yang kudapati adalah sebuah pelosok desa yang berada di lembah lereng pegunungan. Jelas desa ini sangat jauh dari pusat kota. Kami di Jambi tepatnya. Malam harinya, kami memasuki rumah dengan halaman yang sangat luas, sekitar 20 meter jarak antara rumah dan jalan depan rumah. Dan di tengahnya ada rumah berukuran 9 kali 12 meter. Rumah itu tampak dari jauh, hanya ada satu lampu kecil, putih, kira-kira 5 watt di terasnya. Terlihat rumahku ini samar-samar bercat hijau dari kejauhan karena penerangan yang minim. Karena hanya lampu itulah satu-satunya penerangan di rumah kala malam itu. Beruntungnya, rumah kami yang baru ini sudah berdinding tembok beratap genteng. Rumah baruku ini posisinya berada di lembah yang di kanan dan belakangnya terdapat bekas tambak ikan yang sangat luas. Untuk di samping kiri rumahku hanya ada satu rumah, tapi jaraknya jauh, kira-kira sekitar 500 meteran. Baru setelah itu lereng gunung. Tetanggaku yang terakhir dan terdekat berada tepat depan rumah di seberang jalan. Kira-kira 8 meteran panjang jalan depan rumahku itu. Malam pertama di sini cukup dingin. Semoga tidak seperti nasibku yang menjadi dingin di lingkungan baru ini. Den, kamu bantuin masukin barang ya, perintah ayahku saat masih berdiri di samping truk. Iya ya, baik, jawabku. Aku juga ikut bantuinnya ya, saut adikku, Niko. Iya, gak apa-apa, asal jangan yang berat-berat, jawab ayah dengan senyum serta rasa sayang kepada adikku. Malam itu, kami semua berenam dibantu Pak Sopir menurunkan semua perabotan yang kami bawa dari Medan. Kami menurunkan di halaman rumah dulu sebelum membawanya masuk ke rumah. Pak Sopir dan Pak Herman yang menurunkan dari atas truk, sedangkan kami bertiga dengan ayah bergantian membawa barang-barang kami masuk ke rumah. Untuk perabot yang berat seperti almari, dipan, dan sejenisnya, menunggu Pak Sopir dan Pak Herman selesai menurunkan dari atas truk. Baru setelah mereka selesai, kami bersama-sama memindahkan barang-barang yang berat itu ke dalam rumah. Kegiatan bongkar muatan itu sampai jam 1 malam baru selesai. Dan saat selesai kegiatan memasukkan barang, aku baru tahu bahwa rumahku ini mempunyai 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruangan dapur. Sedang dari depan mulai teras, ruang tamu, dan ruang tengah untuk bersantai. Untuk lantai hanya plesteran semen biasa. Aku rasa rumah yang cukup bagus menurutku malam itu. Waktu bongkar muatan dari truk 2 rumah terdekat, tetangga tak ada yang datang untuk membantu atau menegur kami. Kami sekeluarga waktu itu maklum karena waktu sudah malam. 2 rumah tetangga terdekat itu pun sudah terlihat tertutup rapat dan terlihat gelap rumah mereka. Setelah itu, kami semua istirahat di rumah baruku, termasuk Pak Sopir dan Pak Herman. Kami berlima tidur di ruangan tamu beralaskan karpet yang tipis warna biru, berjejer seperti pindang dalam wadahnya. Tak lupa, selimut loreng hitam putih berada di tubuhku dan adikku. Sedangkan ayah, Pak Herman, dan Pak Supir berselimutkan sarung.
untuk mamaku tidur di kamar sendirian, beralaskan kasur busa tipis berwarna coklat tua, berselimut kambal hijau tebal. Suasana semakin larut, semakin dingin pula di rumahku, serta kabut mulai menutupi lereng pegunungan sampai ke rumahku. Suara burung liar yang saling bersahutan di pagi hari. Hanya banyak kicauan burung liar yang sangat nyaring dan merdu di sekitar rumah baruku. Suasana di sana waktu pagi sangat dingin karena berada di lereng gunung. Kabut dan embun menemani di pagi itu. Tak lupa pula embun-embun itu menancapkan dirinya pada ujung rumput di halaman rumahku. Di rumah baru ini, awannya benar-benar menandakan area pegunungan yang masih asri dan alami. Hari itu kami semua mulai aktivitas pada jam 6, sedangkan mamaku sudah bangun entah mulai jam berapa. Aku sendiri tidak tahu. Mama kelihatannya bangun duluan untuk menyiapkan sarapan seadanya untuk pagi itu. Padahal mama juga sudah 2 hari dengan kami kurang istirahat. Karena sudah jadi kebiasaannya, juga mamaku selalu rajin dan tepat waktu untuk semua kegiatan rutinnya. Di pagi hari itu, aku sendiri masih merasa capek dan lelah, sedangkan adikku masih tertidur. Memang sengaja pagi itu aku tak membangunkannya karena kasihan. Begitu pula mama dan ayahku yang tak tega melihat adik yang masih tidur sangat lelap di pagi yang dingin. Aku yang sudah bangun bergegas membantu mama menyiapkan makanan di dapur baru. Meskipun aku cowok, aku tak segan untuk membantu masak dan belajar masak dari mamaku. Setelah beberapa saat, semua hidangan sudah tersedia di ruangan tamu. "Dek, bangun ayo sarapan dulu," ucapku dengan tangannya yang kugoyang-goyangkan. "Iya bang," jawabnya pelan yang menandakan kelelahannya di pagi itu. Serta dengan pelan ia berjalan menuju kamar mandi. Sekitar jam 8 pagi, kami semua sarapan bersama. Setelah itu, ayah membayar ongkos truk dari Medan ke Jambi kepada Pak Sopir. Tak begitu lama, setelah menghitung uangnya, Pak Sopir langsung pamit pulang tanpa membawa muatan lagi. Sementara itu, mama pun masuk ke rumah mengambil HP dan kembali di teras rumah untuk menelpon kakek di Medan untuk memberi kabar. "Assalamualaikum." "Halo ya," kata mama. "Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sudah sampai belum?" tanya kakek. "Sudah ya, tadi malam jam 10, jawab mama. "Gimana cucuku, sehat semua kan?" tanya kakek. "Iya ya, syukur kami semua sampai di sini selamat dan sehat semua," jawab mama. "Oh ya sudah kalau begitu, hati-hati di situ ya," pesan kakek. "Iya ya," jawab mama. "Kalau ada apa-apa hubungi ayah ya," pinta kakek lagi. "Iya ya, tenang saja," jawab mama. "Sudah dulu ya, aku mau beres-beres rumah dulu karena baru nyampe rumah baru tadi malam," kata mama. "Oh ya sudah," jawab kakek. Setelah melepas kepergian truk pagi itu dan selesai mama telepon kakek, kami berkumpul di teras rumah bersama Pak Herman. Dengan kami sekeluarga di pagi itu, kami masih duduk-duduk bersantai, sedangkan Pak Herman dan ayah duduk berhadapan dengan menikmati teh panas dan rokok filternya. Tapi hanya Pak Herman yang merokok karena ayah dari dulu tidak pernah merokok. "Pak Wijaya, habis ini mari ikut saya ya untuk melihat kebun yang sudah Bapak beli, sekalian melihat batas patoknya," pinta Pak Herman disertai tangannya yang memainkan puntung rokok yang sudah dibakar. "Iya Pak, ayo, sekalian sama istri saya biar ikut," jawab ayahku. Waktu itu, aku masih di teras, duduk berdua sama adikku mendengarkan mereka berbicara. Aku di situ hanya mengamati pemandangan sekitar yang baru pertama kali aku lihat. Karena di sini sangat berbeda dengan tempat asalku. Setelah itu, ayah mengambil motor yang sudah kami bawa dari Medan. Ayah memanasi motor besutan Jepang yang sudah kami bawa. "Deno, mama tinggal lihat kebun dulu ya sama Pak Herman," pamit mamaku sambil berjalan menuju motor ayah. "Iya mak, tapi jangan lama-lama ya. Deno takut kalau ditinggal lama-lama di sini," jawabku yang sedang duduk dengan adikku. "Cepetan balik mak," saut adikku. "Iya bang, adek, mama cuma sebentar kok. Lagian mama juga belum beres-beres perabotan," jelas mama sambil naik di jok motor belakang ayah. Setelah itu Pak Herman bersama motornya
pergi dengan mama dan ayahku. Dia mengajak keliling, melihat dan memastikan batas tanah yang baru dibeli oleh keluarga kami. Aku hanya berdua di rumah dengan Niko sampai sore, setengah menggerutu dan jengkel. Sekian lama aku di rumah bersama adikku, menunggu kedua orang tua yang harap-harap cemas. Karena bilangnya sebentar, ternyata sore itu baru datang. Sampai saat jam menunjukkan jam 4 sore, suara raungan keras motor Pak Herman dan motor ayah mulai terdengar. Sore itu, kami langsung keluar dari rumah. Sebelumnya, aku dan adikku hanya tiduran di dalam rumah. Dan saat aku berdiri di teras, aku melihat mama sudah berjalan menuju rumah. "Mak, kok lama sekali sih? Katanya sebentar," tanyaku jengkel. "Yang sabar bang, namanya juga lihat tapal batas kan, harus jalan dari ujung ke ujung kebun," jawab mamaku dengan tegas. "Paling mama sama ayah jalan-jalan mampir ke rumah Pak Herman," tanyaku lagi yang tak percaya kepada mama. "Aduh bang, tadi mama sebenarnya ingin ke rumah Pak Herman, tapi Pak Herman hanya menunjukkan letak lokasi rumahnya tanpa memberitahukan rumahnya yang ditinggal sekarang," jelas mama. "Masa sih mak?" jawabku yang masih di teras. "Iya bang, tapi biar saja, lagian sertifikat sudah dibawa ayah tuh," jawab mama dengan menunjuk ayah dan Pak Herman yang masih ngobrol di halaman rumah. Keterangan yang janggal menurut mamaku sore itu, dan aku sendiri beranggapan yang sama dengan mama. Karena hanya menunjukkan lokasi rumah tanpa pernah diajak ke rumahnya dan diperkenalkan kepada keluarga atau ahli waris tanah tersebut. Tapi ayah di sini juga tak mau memperdulikannya akan hal ini. Ayah masih sangat percaya dengan Pak Herman waktu itu. Sore itu, setelah kesepakatan pergi ke notaris hari esok, Pak Herman langsung pulang. Ayah dan mama akhirnya ikut aktivitas beres-beres dengan kami sampai malam. Pagi harinya, sesuai rencana ayah dan Pak Herman, mereka berdua pergi naik motor ayah menuju ke notaris, sedangkan aku dan adikku di rumah. Saat itu, aku penasaran karena lingkungan baru. Kami berdua memutuskan berkeliling rumah baru yang terpencil ini. Ada beberapa pohon yang besar di samping kanan dan kiri rumah ini. Dan di belakang rumah ada pohon mangga yang sangat besar. Pohon yang besar itu ranting dan cabangnya sampai merambat di atas dapur kami. Di belakang rumah ada bekas tambak yang luas. Setelah itu terlihat hamparan kebun karet. Setelah puas jalan-jalan bersama adikku, kami kembali ke rumah. Waktu kami kembali sudah sore dan kulihat ayah sudah sampai di rumah. Sore itu, kami semua berkumpul di ruangan tamu. "Bang, besok sama adik bantuin ayah ke kebun dulu ya," pinta ayahku. "Iya ya, baik," jawabku. "Untuk daftar sekolahnya abang sama adik minggu depan ya," kata mama yang sedang duduk di kursi. "Iya mak, gak apa-apa kok," jawab adik. "Tapi kita ke bengkel dulu bang, ganti ban motor kita semua," kata ayah. "Lah memang kenapa ya? Ban motor kita kan masih bagus," jawabku. "Di sini jalannya ekstrim bang. Kemarin motor ayah sempat gak bisa jalan," terang ayahku. "Oh begitu ya ya. Memangnya mau diganti ban apa ya?" tanya adikku. "Itu ganti ban cangkul, kayak punya orang-orang sini. Tapi kita juga harus bawa rantai juga bang. Soalnya kalau medan benar-benar berat harus pakai rantai dililit ke bannya," jelas ayahku. "Iya ya, baik, siap," jawab adikku. Setelah obrolan itu, kami pun istirahat. Tapi kami makan malam dulu seadanya. Karena waktu itu mama belum sempat ke pasar. Di pagi harinya, aku dan Niko pergi ke bengkel terlebih dahulu untuk mengganti kedua motor kami dengan ban cangkul dan membeli rantai sekalian. Setelah itu, kami kembali pulang dan kulihat ayah dan mama sudah siap pergi ke kebun. Di teras ada dua orang yang disuruh ayah untuk membantu memotong pohon-pohon besar di kebun baru. Kami mulai perjalanan dari rumah menuju kebun. Kira-kira 1 jam waktu yang kami tempuh. Saat pertama kali sampai, terlihat tanah di kebun memang sangat subur. Karena saat itu semua tumbuhan hijau dan rimbun. Setelah itu motor kami parkir di pinggir pembatas kebun milik ayah. Pagi itu kami awali dengan mulai membersihkan semak-semak di pinggir dengan sabit. Suara raungan gergaji mesin yang mulai memotong semak belukar dan pohon kecil di kebun. Setelah bunyi raungan gergaji itu,
dua orang suruhan ayah mulai memotong semak belukar dan pohon-pohon. Waktu itu, aku dan adikku diajak ayah keliling dulu, memperlihatkan batas kebun karet dan kebun yang sedang dibersihkan, karena akan dipakai untuk menanam sayur-sayuran. Kebun karet ayah ternyata luasnya 25 hektar, sedang yang dibebat sekarang 25 hektar juga. Dua kebun ini memang bersebelahan. Di areal kebun karet ada gubuk lumayan besar, tempat untuk istirahat di kala siang hari. Saat itu, kami sudah selesai melihat tapal batas kebun. Kami berjalan menuju tempat mama dan dua orang suruhan ayah yang sedang membersihkan semak belukar. Suara beberapa orang berlari ke arah kami. "Ada apa?" kata ayah yang sedang penasaran. "Itu ya, ada ular," jawab mama terbata-bata. "Ular di mana?" tanya ayah lagi. "Itu pak, di tengah semak yang tinggi," jawab orang suruhan ayah. "Sebaiknya siang ini kita akhiri ya, ayo pulang dulu," pinta mama. Saat itu, kepalaku yang fokus memandang mama karena penjelasannya. Pelan-pelan, kepalaku tegak berdiri, memandang ke arah lokasi ular tersebut berada. "Ayo mak, lari mak, ayo ayah," kataku cepat. Kulihat dari jauh, ular besar sedang berjalan meliuk-liuk ke arah kami. Ular itu membelah rimbunan semak dengan santai, sedang kepala hitamnya mendongak ke depan dan tetap terlihat di atas semak. Memang ular hitam itu sangat besar, tidak lazim seperti pada umumnya. "Cepat pak, cepat," kata orang suruhan ayah. Kami semua siang itu berlari menuju motor yang diparkir di tapal batas kebun kami. Kekecewaan kami semua, siang itu belum kerja sampai sore, tapi harus terpaksa untuk pulang. Itu juga demi keselamatan kami semua. Ayo cepat pak," kata mamaku yang mulai panik memegangi motor. Kami naik motor dengan cepat. Tiga orang itu saling adu balap di jalan yang licin. Selama di perjalanan, kami hanya diam, hanya teriakan motor kami yang saling bersautan. Aku dan Niko hanya melihat ketakutan dua orang suruhan ayah. Sampai akhirnya kami pun ikut takut karena melihat ekspresi wajah mereka. Sesampainya di rumah, kami semua duduk di teras dan masih memakai baju yang kotor serta penuh keringat. Sedang kedua orang suruhan ayah langsung pulang. Mereka berjanji bahwa besok pagi ikut kembali ke kebun kami dengan membawa 6 orang lagi, biar pekerjaan pembersihan kebun cepat selesai. "Tadi ularnya besar ya," kata mama. "Sebesar apa mak? Kok sampai takutnya begitu? Kok gak seperti biasanya mak?" tanya ayah yang tak tahu ular tersebut. "Pokoknya besar ya, tidak umum. Belum pernah juga mama lihat ular sebesar itu," jawab mama dengan menghela napas. "Iya ya, Dino sampai lihat ularnya bergerak menuju kita waktu kita berhenti ketemu mama," sautku. "Tenang mak, tenang," saut ayah yang masih berada di sampingnya. "Ular hitam itu tadi kayak mau makan mama dan kedua abang tadi saat memotong pohon di tengah semak," jelas mama. "Hati-hati bang, kalau di semak yang tinggi tadi, ularnya hitam sebesar gardu listrik. Ularnya tadi kayak marah. Kepala ularnya berdiri seperti ular kobra, tapi telinganya kayak kelelawar. Ih," jelas mama lagi, serta bulu kuduknya yang berdiri. "Dek, oh iya mak," jawabku yang ikut takut. "Tapi besok kita harus kembali bang, karena kebun itu sumber mata pencarian kita," jelas ayah. "Tapi ya," jawab adikku Niko. "Udah gak apa-apa, besok paling ularnya sudah gak ada lagi," jelas ayah. "Semoga saja ya," jawab mamaku yang masih kencang nafasnya. Setelah kejadian siang itu, kami semua akhiri di rumah saja tanpa ada kegiatan, karena masih melihat mama, Niko, dan aku yang takut. Lanjut di pagi hari. Seperti biasa, kami sudah bersiap ke kebun lagi, seolah tidak ada kejadian apapun kemarin. Sebenarnya pagi itu, aku dan adikku yang masih takut akan kejadian kemarin, akhirnya kami putuskan ikut menemani ayah sama mama, tapi untuk memancing di sungai saja. Karena waktu itu sudah banyak orang juga yang membantu di kebun. Kami memancing di sebelah kebun ayah, tapi jaraknya jauh dari mereka yang sedang membabat semak belukar di kebun baru. Kulihat dari jauh, mereka membakar semak yang tinggi. Katanya kemarin ada ular besar. Waktu aku dan adikku di sungai, kulihat sungai itu terlihat jernih dan mengalir dengan tenang. Banyak ikan yang berlalu lalang, melawan dan mengikuti arus tenang. Kami memilih lokasi untuk mancingnya berbeda-beda.
Bang, di sini saja mancingnya, teriak adikku. Di mana, Nick? Jawabku yang jauh di seberang sungai. Di sini, Bang, teriak adikku yang menunjukkan keberadaannya. Pagi itu, aku berjalan menuju lokasi Niko yang memancing. Niko berada di bawah pohon besar tanpa daun, tapi kulihat pohon itu masih hidup. Aku sendiri tak tahu apa nama pohon tersebut. Setelah sampai kulihat, dia sudah mendapat banyak ikan. Senang rasanya, baru sebentar ia melempar kail, Niko langsung menarik joran pancing. Banyak kali, Nick, ikannya? Tanyaku yang menghampirinya. Iya, Bang, ayo masukin pancing abang, ajak Niko. Pagi itu, aku putuskan mancing di tempat Niko, di bawah pohon besar ini. Benar kata adikku, dalam waktu yang singkat, aku banyak mendapatkan ikan. Kami memancing duduk berdua, sedang ikat tangkapan kami dikumpulkan dalam satu ikat tali akar. Suasananya sangat nyaman di pagi itu. Kerak, kerak. Suara pohon pun berbunyi. Suara apa, Nick? Tanyaku sambil mendongak ke atas. Memang saat itu aku melihat dari bawah pohon tidak ada apapun dari atas, hanya hembusan angin yang pelan. Jangan takut, Bang, suara pohon kena angin, jawab Niko yang sedang mengambil ikan dari kailnya. Beneran kamu, Nick? Tanyaku lagi. Iya, Bang, dari tadi suaranya kayak gitu kok, tegas Niko. Kami melihat ada banyak pocong yang jatuh ke sungai. Brak! Pohon besar itu tumbang tepat di depan kami. Kami melihat ada banyak pocong yang jatuh ke sungai. Mereka berasal dari pohon besar di atas kami. Pocong ini bermuka hitam dan penuh rembesan darah di wajahnya. Nampak kain kafannya lusuh. Mereka berjatuhan mengikuti robohnya pohon besar saat pagi itu. Sebagian jatuh masuk ke sungai, sebagian ke tanah. Anjing, setan, Niko, ayo lari, teriakku. Iya, Bang, iya, jawab Niko yang dia mematung dengan kaget. Aku langsung memegang tangan Niko, menyeretnya untuk berlari menjauh dari sungai tadi. Di saat yang sama, joran pancing kami lempar ke muka pocong-pocong sialan. Gila bener daerah ini. Masih pagi setan-setan pada kumpul reunian. Waktu itu, aku masih berlari ketakutan mencari ayah dan mama. Aku berlari sambil berteriak mencari keberadaan mereka. Ayah, mama, teriakku sambil berlari. Iya, jawabnya dari kejauhan. Dari jauh, kelihatan ayah yang sedang membersihkan semak dengan mama. Mereka dengan santai mengumpulkan semak-semak itu untuk dibakar. Suara nafasku dan Niko sudah ngos-ngosan berlari menuju tempat ayah dan mama. Ada apa, Bang? Tanya ayah. Di sana ada pocong banyak ya, jawab Niko yang masih ketakutan. Iya ya, jawabku sambil menunjuk lokasi pocong yang pada jatuh dari pohon. Makanya bantuin mama sama ayah, jangan main mulu, saut mama. Iya, Mak, maaf, jawabku takut dan sedih pagi itu. Aku beranggapan saat berangkap tadi terhindar dari ular kemarin yang mengejar kami. Taunya malah pocong yang datang. Di pagi hari pula, pocong yang tak tahu waktu itu pagi-pagi udah takutin kami. Mak, aku sama Niko pulang dulu ya, pintaku yang masih takut. Ya udah, Bang, tapi abang sama adik beres-beres rumah ya. Kalau nyampe rumah, perintah mama. Iya, Mak, baik, jawab kami berdua. Pagi itu pun aku dan Niko langsung pulang ke rumah daripada di kebun. 2 hari baru di tempat ini sungguh pengalaman yang sangat mengerikan bagi kami. Mau bantu mama di kebun banyak setannya, tidak bantu juga itu adalah sumber penghidupan keluarga kami juga, pikir kami berdua. Sesampainya di rumah, kami berdua langsung bersih-bersih sesuai pesan mama. Mumpung masih pagi waktu itu, saat aku dan Niko mulai membersihkan rumput liar di belakang rumah, di tengah aku sedang mengumpulkan ranting. Ini bau apa? Tanyaku saat mengumpulkan ranting kering. Iya, Bang, kayak bau amis darah, jawab Niko sembari hidungnya melahap bau amis tanpa rasa curiga. Tapi dari mana ya sumbernya, Bang? Tanya Niko. Kayaknya iya, Nick, jawabku meyakinkan. Iya, Bang, beneran nih, jawab Niko. Aku berdiri mencoba mencari sumber bau itu, berjalan menuju dekat bekas tambak. Tapi kok hilang ya baunya, Nick, kataku dari jauh. Masa, Bang?
Jawabnya. Coba cium kalau gak percaya, perintahku. Iya bang, sudah gak ada lagi, jawabnya. Ayo Nick, kita cepat selesaikan pekerjaan ini, perintahku sambil mengumpulkan ranting kering dengan cepat. Setelah itu, kami membakar dahan, rumput dan ranting di belakang rumah. Waktu berjalan dengan cepat, malam pun datang. Kami sekeluarga berkumpul di ruang tengah. Ayah yang terlihat payah, begitupun dengan mama. Wajah lelah nampak dari kedua orang tuaku. Mereka duduk di kursi panjang, sedang aku dan Niko duduk di kursi kayu sendiri-sendiri. Suasana malam itu hening sekali. Hanya suara-suara hewan hutan yang saling berebut suara di kala malam. Bang, kamu cium bau busuk tidak? Kata mamaku yang memulai pembicaraan di ruang tamu. Bau busuk apaan, Mak? Jawabku. Iya bang, kamu cium tidak? Saut ayah. Malam itu, aku langsung menghirup udara di ruang tamu dalam-dalam. Pelan-pelan kurasakan, dan benar kata ayah sama mamaku tentang bau itu. Iya ya mak, benar, bau busuk apa ini? Tanyaku. Iya, bau busuk sekali, timbal Niko. Semakin lama, aroma busuk itu semakin terasa menyengat. Aku berjalan pelan-pelan untuk mencari sumbernya. Tapi anehnya, lama-kelamaan bau ini hilang dengan sendirinya. Mak, baunya kok udah gak ada ya? Kataku masih berdiri mencari sumber bau itu. Iya bang, baunya sudah tidak ada, jawab mama. Mungkin itu bau dari bekas tambak belakang rumah, tegas ayahku. Sudah, gak usah dicari lagi bang, kita bahas yang lain, perintah ayahku. Sehabis aku mencari bau yang aneh ini, kami mengalihkan topik pembicaraan tentang sekolahku dan Niko. Memang, untuk urusan pendidikan, mama paling getol dan disiplin. Ya udah bang, besok pagi kau siap-siap didaftarin sekolah sama ayahmu, kata mama. Niko, kapan mak? Saut Niko. Niko selesai saja ya, gantian sama abangmu, jawab ayah. Hari Senin kemudian, aku diantar ayah ke sekolah baruku. Aku didaftarkan di sebuah sekolah SMA yang jarak dari rumah sekitar 1 jam. Suasana baru dan menyenangkan pagi itu. Setelah selesai urusan administrasi, aku langsung masuk kelas dan berkenalan dengan teman-teman baruku. Di sini, aku langsung jadi pusat perhatian. Memang fisikku kala itu mendukung. Yang namanya Deno berciri tinggi 172 cm, rambut setengah ikal, hidungnya mancung, berkulit kuning keputihan, bibirnya merah muda dan bermata belok. Hari Selasa, ayah mendaftarkan adikku sekolah SMP. Walau satu arah dari rumah, tapi jarak antara sekolahku dan adik sekitar 30 menit. Hari Rabunya, kami sudah berangkat sekolah berdua dengan Niko, dengan motor bebek yang sudah siap di teras rumah. Waktu itu, kebetulan, aku melihat tetangga depan rumah yang memakai bed yang sama denganku. Perlahan ku amati, ternyata dia satu sekolahan denganku. Sejujurnya, selama seminggu di rumah, aku tak tahu bahwa tetangga satu-satunya depan rumah ada anak laki-laki yang seumuran denganku. Aku pun sebagai warga baru berjalan mendekat untuk berkenalan. Sedikit basa-basi, ternyata namanya Angga, satu sekolah denganku. Setelah itu, Angga menaiki motornya untuk memanasi kendaraannya di pagi itu. Ayo berangkat, pintanya, sambil memainkan tarikan gas motornya. Oh iya, jawabku dengan berjalan kembali menuju motor depan rumahku. Akhirnya, kami naik motor untuk berangkat sekolah. Tapi aku mengantarkan adikku dulu ke sekolahannya dengan Angga. Setelah itu, aku baru berangkat menuju sekolahku. Setelah sampai di sekolahan, kami berjalan dari tempat parkir sekolah untuk segera masuk kelas masing-masing. Di tengah perjalanan, "Kamu sudah makan?" tanya Angga. Jawabku. "Apa kamu sudah makan?" tanya Angga lagi. "Oh, sudah enggak?" jawabku. "Oh ya sudah, kalau begitu nanti pulang sama saya ya," pinta Angga kepadaku. "Oh iya enggak, baik," jawabku singkat. Hari itu pun selesai sekolah, kami pulang bersama dengan Angga sebagai tetangga dan teman baruku di sekolah maupun di rumah. Hal yang membuatku aneh saat pulang, kulihat rumah Angga ramai oleh orang-orang yang berwajah sangar. Aku sendiri sebagai warga baru enggan untuk bertanya sore itu. Selanjutnya sore itu, aku diajak Angga ke lapangan untuk bermain sepak bola dan sekaligus diperkenalkan sama teman-teman yang lain.
kami bermain sepak bola di lapangan berjarak lumayan jauh karena harus melewati satu bukit. Tapi agak bisa cepat kalau kami melewati jalan pintas yang di tengah cekungannya. Sehabis bermain bola, aku kaget dan takjub karena di sebelah lapangan bola sekitar 200 meter ada sungai yang sangat indah. Sungai itu sangat jernih sehingga dasar sungai terlihat dengan jelas. Ternyata kebiasaan anak-anak di sana sehabis main bola, mereka mandi di sungai mencari ikan. Anak-anak di daerah ini kalau berenang dan cari ikan memang jago, seperti menangkap ikan dengan tangan kosong di air yang jernih. Kegiatan itu menjadi rutinitas sehabis main sepak bola. Sebelum maghrib, aku dan adikku pulang dan harus sudah di rumah karena peraturan dari keluarga kami sejak kami kecil. Waktu itu, sehabis maghrib ikut mengaji di surau yang lewati sehabis bermain bola tadi. Jadi kegiatanku sehabis maghrib berangkat jalan kaki ke atas gunung sampai di surau kira-kira 1 jam perjalanan. Sesampainya di sana, ternyata yang kulihatnya dari jauh, surau itu kecil dan berbuat dari kayu yang lapuk. Setelah kami masuk ke dalam tempatnya, dan terdapat ukiran ornamen di beberapa ruas tiang penyangga dari daerah ini. Surau kayu itu penerangannya sangat minim. Hanya satu lampu minyak tanah, itu pun ditaruh di depan meja ustadz. Kami diajar mengaji oleh ustadz lulusan pesantren yang berasal dari Jawa. Murid yang belajar saat itu juga lumayan banyak, sekitar 25 orang. Ketika jam 8 malam, kami pulang jalan kaki. Kami melewati tengah lembah dengan jalan setapak tanah yang sangat gelap. Apalagi kalau habis hujan, sering kami jatuh terpeleset. Saat di perjalanan, suara-suara aneh selain hewan ikut mengiringi kami. Padahal jalanan ini akan menjadi langganan kami ke depan. Saat pulang mengaji, adikku menggandeng erat tanganku karena rasa takutnya. Padahal aku sendiri juga takut waktu itu. Dengan berjalannya waktu, 4 bulan kulalui tanpa terasa. Selama itu di sekolah baru, nilaiku cukup bagus karena selalu menepati posisi di nomor 1 dalam satu kelas. Baik ulangan harian maupun ujian tengah semester. Itu pun karena didikan mamaku yang keras dan tegas. Dalam waktu 4 bulan, aku mempunyai seorang pacar, namanya Intan. Meski kala itu banyak juga cewek-cewek yang luluh kepadaku, tapi kuniatkan hatiku dulu ke dia karena sudah mantap kepada Intan. Selain Intan anaknya cantik, dia juga adalah anak seorang pengusaha kaya raya di daerahku. Semenjak ia jadi pacarku, dia kerap berkunjung ke rumahku yang biasa di lembah. Dan dia kenal juga sama semua keluargaku di rumah. Biasanya ia bersama sopirnya jika ke rumahku, dengan beralasan belajar bersamaku. Hal semacam itu kuanggap biasa, namanya kita sama-sama anak muda. Dengan semangat 45 yang masih membara, inilah yang menjadi salah satu pelujut semangat belajar di hidupku. Waktu itu, aku berharap semoga kelak janur kuning bisa melengkung indah di rumahku dan rumahnya. Saat musim panen tiba, hari Minggu, kami ikut membantu ayah dan mama di kebun. Pagi itu, aku, Intan, dan Niko ke kebun yang 4 bulan lalu dibabat dan ditanami sayuran. Sedang ayah dan mamaku sudah berangkat duluan. Setelah itu, kami menyusul kedua orang tuaku yang sudah sampai di perkebunan. Setelah menempuh perjalanan 2 jam, akhirnya kami sampai dan parkir di bawah pondok. Gubuk yang berada di tengah kebun ini biasa untuk kami parkir dan istirahat. Tan, kamu tunggu di pondok dulu ya, pintaku. Gak mau yang, aku ikut abang saja, jawabnya. Ya sudah, tapi sebentar saja ya, kasihan kamunya, kataku. Iya bang, baik, jawabnya singkat. Setelah kami membantu memanen sayuran di kebun sebentar, kami bertiga ke pondok sebelah karena untuk melihat suasana baru. Sebelumnya, kami sudah izin ke pemilik pondok itu kemarin siang. Pondok itu milik tetangga sebelah rumah. Pondok yang berlokasi di kebun karet tetangga itu seperti rumah panggung, tapi besar dan bagus. Setelah sampai di pondok itu, kami mulai menikmati bekal yang kami bawa dari rumah. Saat di tengah acara makan, aku mendengar ada suara di bawah pondok panggung.